saya tidak bertanggung jawab terkait ucapan saya. Ucapan saya bagi yang media-media yang tidak berizin. Mention enggak? Ada. Mention benar. Jangan tak salah lagi. Oke, baik, terima kasih tanggapan kita hari ini. Pertama, kita cukup senang ya dengan adanya jawaban-jawaban dari ahli pidana terkait permasalahan yang tergambarkan dari pernyataan-pernyataan ahli pidana. Pertama poinnya, ketika kita tanyakan apakah tindakan Vicky Prasetyo ke RT terus kemudian sebelum melakukan penggerebekan itu kemudian melaporkan ke polisi, minta ditemani dan sebagainya, apakah itu merupakan rangkaian daripada menjaga kepentingan umum dan ketertiban umum? Saksi ahli mengatakan ya. Di situ adalah tindakan obligation moral obligation. Artinya apa? Itu adalah kewajiban itu yang benar, kewajiban moral yang memang harus dilakukan. Itu sudah jelas ketika bicara 311 tadi ya. Hanya bicara pada satu ayat, ketika kita jabarkan di ayat ketiga, apakah tindakan Vicky menemukan istrinya di dalam kamar, kemudian dia memperingatkan untuk keluar sampai dia nggak mau, adanya kemarahan terucap dan sebagainya, apakah itu bagian daripada menjaga moralitas? Apakah itu bagian menjaga ketertiban umum? Saksi jawab apa? Ya, itu adalah bagian, gitu loh. Nah, ketika ini kemudian disangkut pautkan dengan ITE, ahli bilang kalau itunya benar, itu adalah tindakan Vicky dalam konteks bahwa dia punya kewajiban moral sebagai suami sesuai dengan undang-undang dan punya kewajiban ketertiban umum. Nah, tindakan Vicky ke RT dan ke polisi itu adalah menjaga ketertiban umum, benar itu. Nah, kemudian ditanyakan lagi berkaitan dengan pendistribusian. Bagaimana ketika bicara faktanya? Ini kita kembali ya, bahwa saksi ahli atau ahli sendiri hanya disajikan dokumen dan berkas yang memang tidak sesuai dengan fakta hari ini. Gitu loh. Itu adalah ilustrasi, bukan ilustrasi, itu adalah fakta-fakta versi pihak penyidik, bukan versi fakta yang sesungguhnya yang disampaikan. Ketika ditanya, Pak, tentang SP3, oke, kita lihat, dia kan selama ini tidak memenuhi unsur tindak pidana SP3-nya. Setelah kita perlihatkan, Pak, mohon maaf loh, ini bukan tidak memenuhi unsur loh, tapi alat buktinya tidak cukup, unsur pidananya ada. Oh, saya baru lihat hari ini. Nah, jadi semua saksi hanya dibatasi pada apa yang disampaikan oleh penyidik, versi penyidik pada saat di Polres Jakarta Selatan. Nah, oleh karena itu hari ini sudah kami happy, kami senang bahwa saksi ahli pidana sendiri dia kan tidak disajikan ternyata sesuai fakta yang sebenarnya. Tidak disajikan pada, saya bilang, Pak, Bapak tadi bilang rangkaian pendistribusian video yang memuat kalimat. Nah, kalimat apa? Dibilang ada botakin, kemudian diarak, jangan pilih dan sebagainya. Faktanya video itu nggak ada kalimat itu. Loh, kalau nggak ada kalimat itu gimana? Ya gimana? Apalagi diedit dan sebagainya. Ya, bagian nanti yang ya dia sendiri pun tidak bisa menjawab secara gamblang. Artinya apa? Absurd, nggak jelas, gitu loh. Nah, kemudian ada lagi bahwa saksi ahli menyatakan ada boleh katakan psikologis, secara psikologis, walaupun tidak dijawab secara rinci. Kalau tindak pidana itu ada niatan, ada tujuan akhir, atau ada makna-makna tertentu. Sedangkan kesengajaan. Sedangkan ini adalah fakta emosional, dia secara psikologis yang memang melihat istrinya berada di dalam satu kamar dengan laki-laki lain. Dan itu sudah dijelaskan apakah itu termasuk unsur ketika memang itu kesengajaan. Dan saksi ahli mengatakan kalau kejadiannya seperti itu, fakta persidangan seperti itu tidak sah atau bukan bagian daripada unsur kesengajaan, karena memang itu adalah tidak diniatkan. Termasuk yang tadi media, saya katakan ini mengundang media di situ kalimatnya mengundang, ya. Terus kemudian tidak mencegah pemberitaan. Sedangkan saya tanyakan bagaimana kaitannya ketika memang mendistribusikan adalah bukan Vicky. Kemudian yang membuat bukan Vicky dan sebagainya bukan Vicky. Artinya apa? Vicky dalam konteks
di dalam dakwaan ini adalah mendistribusikan dan sebagainya undang-undang IT. PG dalam kondisi pasif, tidak melakukan apa yang dituliskan. Satu, tidak mendistribusikan, tidak menyebarluaskan, tidak mentransmisikan, tidak membuat dapat diakses. Karena kenapa? Seluruh konten yang buat bukan PG, seluruh rangkaian pendistribusian yang buat bukan PG. 2 stasiun TV bukan punya PG. Jadi dalam hal ini, ya, nah dalam hal ini unsur-unsur yang dituduhkan oleh jaksa menurut versi kami tidak dapat dibuktikan. Oh ya, saya juga sudah jelaskan satu hal bahwa memang tidak ada pernah wartawan diundang oleh TV untuk meliput. Tapi wartawan dalam hal ini dilindungi oleh undang-undang pers dan undang-undang penyiaran jelas bahwa ketika mereka menyiarkan berita fakta, bukan hoax atau bukan ada sisi newsnya, sisi beritanya, tidak akan diberitakan. Tapi ketika memang di wartawan ditanya sebagainya, kemarin ditanya, saya konversikan atau saya kaitkan dengan keterangan ahli bahwa memang tidak ada tindakan PG itu mengundang, tidak mampu dibuktikan tindakan PG mengundang wartawan, atau sekali lagi tadi tidak mencegah. Nah, tidak ada kewajiban karena memang PG tidak minta diliput. Dan PG tadi sudah menjelaskan tidak minta diliput. Tidak minta diliput, tidak minta untuk disiar luaskan dan sebagainya, gitu loh. Jadi jelas konteks pencemaran nama baik, fitnah dan sebagainya. Kami yakin dengan adanya hari ini tidak terbukti dan mampu dipatahkan, sudah sangat jelas, gitu loh. Artinya saksi kali ini tidak memberatkan Vicky ya Bang? Ya teman-teman lihat sendiri ya, tidak ada. Ini benar, saksi ahli ini benar dalam konteks dia menjelaskan secara keilmuan. Bukan secara emosional harus menjatuhkan Vicky sebagai terdakwa, sebagai orang yang bersalah, tidak, gitu loh. Dan ini kan hanya 2 saksi itu aja, saksi Enja sama saksi Vicky Alman yang mengatakan dia Vicky bersalah dalam konteks yang memberatkan. Dari sekian rangkaian semuanya tidak ada, gitu, yang memberatkan daripada Vicky. Oke, selanjutnya berarti minggu depan ya Bang? Ya, selanjutnya tadi kami juga minta hadirkan karena gini loh, kami merasa harus dihadirkan secara keseluruhan saksi-saksi yang ada di dalam berkas. Jangan sampai ada satu yang hanya dibacakan, karena kalau konteks dibacakan kami tidak memiliki kesempatan untuk mengulik lebih dalam, dan kami takutkan faktanya berbeda antara apa yang diucapkan dituliskan di dalam BAP dengan fakta persidangan itu pasti berbeda. Oleh karena itu kami juga menyampaikan kepada hakim untuk bisa dihadirkan melalui jaksa penuntut umum, dan jaksa penuntut umum meminta waktu 1 minggu untuk memenuhi untuk semua. Dan langkah selanjutnya kami akan menghadirkan pula, insya Allah setelah seluruhnya selesai, saksi-saksi yang tentunya akan menguatkan dalil-dalil kami melakukan pembelaan, baik itu secara teori hukum, baik itu secara teori normal, ya kan, dan juga merupakan ada lagi nanti saksi-saksi fakta lainnya. Dan saya katakan sekali lagi, tadi ketika seorang Vicky Prasetyo, tanda kutip, bisa dituduhkan dengan fitnah, bagaimana dengan tindakan saudara Angel, dugaan tindak pidana yang mengatakan keluarganya semua penipu, kemudian Vicky makan uang partai, sampai detik ini tidak ada. Apakah itu bukan merupakan pencemaran nama baik? Apakah itu bukan merupakan fitnah? Artinya apa? Ketika Vicky Prasetyo mampu ditarik ke dalam kursi pesakitan, dan kami yakin dengan dugaan tindak pidana yang sama, tanda kutip, sama pasalnya, tapi tindak pidananya berbeda, gitu loh. Bahwa pun kami yakin bahwa dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Angel Elga akan mampu membawa kembali Angel Elga ke dalam kursi pesakitan di Jakarta Selatan atau bahkan di Jakarta Pusat nantinya. Saya tidak tahu, dan memang bukan saya yang mengawal pelaporan polisi, itu ada teman-teman yang lain, dan saya dengan teman-teman di sini meyakini bahwa ketika Vicky mampu dibawa ke pengadilan sini, dan saya yakin dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Angel akan sama, dan tentunya juga dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Vicky Alman, bukan Vicky Alman aman, tidak sama sekali, kami belum melakukan tindakan apapun, bukan tidak, belum, tapi setidaknya
kami mampu menunjukkan satu hal kepada masyarakat, dan itu sudah dijawab oleh saksi ahli yang hari ini menjawab bahwa yang dilakukan Vicky Prasetyo adalah moral obligation atau tindakan moral yang memang wajib dilakukan oleh dan dapat dilakukan oleh seluruh suami atau seluruh istri untuk mencegah apa? Mencegah apa? Ada menghakimi main hakim sendiri, ya kan? Untung nggak ada pemukulan dan sebagainya. Nah, itulah salah satu kewajiban moral seorang istri sebagai seorang suami untuk melaporkan ke pihak kepolisian dan kembali dijelaskan SP3 adalah diskresi, ya kan?